Swastiastu. Halo semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi analisis real, yaitu topologi ruang kartesius. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kelompok 3 yaitu saya sendiri, Iwan Wisnu Kirana Gutama dengan NIM 20130111030, dan bersama rekan saya Maria Ibrena S dengan NIM 20130111019. Pada topologi ruang kartesius, di sini kami akan membagi dengan 3 materi, yaitu yang pertama kedudukan titik terhadap himpunan di ruang metrik, yang kedua himpunan terbuka dan tertutup, dan yang ketiga himpunan kompak. Yang pertama, kedudukan titik terhadap himpunan di ruang metrik. A. Persekitaran atau neighborhood. Persekitaran P elemen himpunan X dengan jari-jari R dapat didefinisikan sebagai himpunan semua titik Q elemen himpunan X dengan D titik PQ kurang dari jari-jari. Bisa kita tulis dengan N R dengan titik P sama dengan Q, di mana Q itu D titik PQ kurang dari R. Contoh, diberikan himpunan X suatu ruang matriks dengan himpunan X tidak himpunan kosong, dan D titik PQ adalah 1 jika P tidak sama dengan Q, dan D titik PQ adalah 0 jika P sama dengan Q. Maka N setengah P adalah P, dan N2P itu adalah himpunan X itu sendiri. B. Titik limit. Titik P elemen E, di mana E subset dari himpunan X, disebut titik limit E jika setiap NR titik P memuat Q elemen E dan Q bukan sama dengan P. Bisa kita tuliskan dengan setiap NRP, di mana NRP dikurangi dengan titik P irisan dari elemen E, bukanlah himpunan kosong. Bisa kita tuliskan titik limit itu adalah E pangkat D, atau bisa ditulis E derivat sama dengan P, di mana P itu titik limit dari E. Contoh, diberikan R ruang metrik biasa dengan metrik D sama dengan jarak E himpunan setengah terbuka 0,1 digabung dengan titik 2,3, maka himpunan titik limit E adalah himpunan tertutup dari 0,1. Contoh yang kedua, diberikan R3 ruang metrik biasa E subset dari R2 dengan E di mana X, Y X sama dengan 1, di mana Y kurang dari sama dengan 1 dan Y lebih dari 1. Maka himpunan semua titik limit E adalah E derivat XY, di mana XY itu X sama dengan 1 dan Y kurang dari sama dengan 1 dan Y lebih dari 1. Yang C, titik terasing atau isolated. Jika P elemen E tetapi P bukan titik limit, maka P disebut titik terasing. Contoh, diberikan E himpunan setengah tertutup 0,1 digabung dengan titik 2,3, maka himpunan titik-titik terasing dari E adalah 2,3. D. Titik interior. Titik P disebut titik interior E jika terdapat NR titik P dengan NR titik P merupakan subset dari E. Contoh, diberikan R ruang metrik biasa E himpunan tersebut 0,1, maka titik interior kita sebutkan dengan E pangkat 0, di mana himpunan terbuka 0,1, R pangkat 0 sama dengan R, dan himpunan kosong dari pangkat 0 adalah himpunan kosong. E. Titik eksterior. Titik P disebut titik eksterior E jika P titik interior dari E komplement. Contoh, diberikan R ruang metrik biasa E himpunan tertutup 0,1, maka himpunan semua titik eksterior adalah dari negatif tak hingga menjadi 0 digabung dengan himpunan terbuka 1 sampai tak hingga. Yang terakhir adalah titik batas atau boundary. Titik P disebut titik batas E jika P bukan titik interior maupun titik eksterior E. Contoh, misalkan E 1, 2, 3, 4, maka titik batasnya adalah 1, 2, 3, dan 4.
Sekian dari materi pada yang pertama. Nanti materi yang kedua akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, yang berikutnya ialah B. Himpunan terbuka dan tertutup. Yang pertama, himpunan terbuka. Himpunan E subset X dikatakan terbuka jika untuk setiap P elemen E terdapat NRP, sehingga NRP subset E. Dengan kata lain, E terbuka jika setiap titik anggota E adalah titik interior. Contohnya, 2,4, 3,5, gabungan 7,8, himpunan kosong dan R adalah himpunan-himpunan terbuka di R. Yang berikutnya ialah himpunan tertutup. Himpunan F subset X dikatakan tertutup jika setiap titik limit F berada dalam F, himpunan bagian NRP dengan P elemen F. Berlaku NRP kurang himpunan P irisan F tidak sama dengan himpunan kosong. Contoh, E pangkat D sama dengan himpunan XY di mana X sama dengan 1 dengan batasan Y lebih dari sama dengan min 1 dan Y kurang dari sama dengan 1. Pada contoh 7.1.3 adalah tertutup. Himpunan kosong dan R adalah tertutup. Yang berikutnya adalah himpunan perfect atau sempurna. Himpunan F subset X dikatakan perfect atau sempurna jika F tertutup dan setiap anggotanya merupakan titik limit. Contohnya, dengan batas 0,1, 2,5 dan R adalah himpunan-himpunan yang perfect. Yang berikutnya adalah himpunan dense atau rapat. Himpunan F dikatakan dense atau rapat di A subset X jika setiap A elemen A besar merupakan titik limit F atau anggota F. Contohnya, 0,1 dense di batas 0,1. Demikian pula Q dense di R. Yang berikutnya adalah himpunan terbatas. Himpunan F subset X dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real M lebih dari 0 dan Q elemen X, sehingga D, P, Q kurang dari M untuk setiap P elemen F. Contoh, min 3,1, 0,1 dan batas 2,5 adalah himpunan-himpunan yang terbatas di R. Yang berikutnya yang akan kita bahas ialah teorema-teorema yang terdapat pada himpunan terbuka dan tertutup. Yang pertama ialah teorema 3.2.1, di mana setiap neighborhood adalah terbuka. Pembuktiannya, ambil sembarang key elemen NRP, maka dapat dibuat NR1P dengan R1 sama dengan min himpunan DP, Q kali R kurang DP, Q. Maka NR1P subset NRP sebab untuk setiap S elemen NR1P berlaku D S, P kurang dari sama dengan D S kali P tambah D Q kali P kurang dari R1 tambah D P, Q kurang dari R. Yang berikutnya adalah teorema 3.2.2, di mana jika P titik limit E maka setiap NR1P memuat tak berhingga banyak anggota-anggota E. Pembuktiannya, andaikan ada NRP yang memuat tak terhingga banyak anggota E, misalkan Q1, Q2 sampai dengan QR, pilih R0 sama dengan min di himpunan D, P, Q1, D, P, Q2 sampai dengan D, P, QR, maka NR0P tidak memuat satu per anggota E, kecuali P sendiri. Kontradiksi dengan P titik limit E, jadi NRQ memuat tak terhingga banyak anggota E. Yang berikutnya adalah teorema 3.2.3, di mana himpunan E terbuka jika dan hanya jika komplemennya tertutup. Pembuktiannya, ambillah sembarang X titik limit E pangkat C, maka setiap NRX memuat Y elemen E pangkat C. Berarti setiap NRX mempunyai sifat-sifat NRX subset E pangkat C, akibatnya X bukan titik interior E. Oleh karena E terbuka, maka X bukan elemen E, jadi X elemen E pangkat C, berarti E pangkat C tertutup. Yang berikutnya adalah teorema 3.2.4. Yang pertama, teorema yang pertama ialah untuk setiap koleksi atau keluarga himpunan terbuka, GA gabungan A GA terbuka. Yang kedua, untuk setiap keluarga berhingga himpunan terbuka, G1, G2 sampai dengan GN, irisan I sama dengan 1N GI terbuka. Yang ketiga adalah untuk setiap keluarga himpunan tertutup, FA di mana irisan A FA tertutup. Yang keempat adalah untuk setiap keluarga berhingga himpunan tertutup F1, F2 sampai dengan Fn,
irisan I sama dengan 1 NFI tertutup. Yang terakhir adalah teorema 3.2.5 Bolzano-Weierstrass, di mana jika A subset R adalah himpunan tak berhingga dan terbatas, maka A memiliki titik limit. Pembuktiannya adalah karena A terbatas, maka perdefinisian terhadap M lebih dari 0, sehingga untuk setiap A elemen A, di mana A kurang dari sama dengan M. Selanjutnya, untuk setiap N elemen N didefinisikan koleksi interval tertutup. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kembali lagi bersama saya. Di sini akan menjelaskan materi ketiga, yaitu himpunan kompak. Sebelum masuk ke himpunan kompak, maka kita perlu ketahui itu liput terbuka. Liput terbuka atau open cover. Liput terbuka himpunan E di ruang matriks X adalah koleksi himpunan-himpunan terbuka GA, di mana A elemen dari 1 di himpunan X setiap E subset dari UA GA. Atau bisa kita tulis dengan setiap X elemen himpunan X terdapat A untuk setiap X elemen GA. Contoh, diberikan E himpunan terbuka dari min 1,1 di ruang matriks biasa. Maka koleksi himpunan-himpunan G1 min 1,0, G2 min setengah, G3 0,1 merupakan liput terbuka untuk E karena E subset dari UI sama dengan 1 pangkat 3 GI. Yang kedua, koleksi himpunan min seper N, seper N, di mana N merupakan elemen dari himpunan N, merupakan liput terbuka untuk E karena E subset dari UI min 1 sama dengan 1 pangkat N GI. Selanjutnya, himpunan kompak. Himpunan K dikatakan kompak di ruang matriks X jika setiap liput terbuka untuk K memuat liput terbuka berhingga untuk K. Atau bisa kita terangkan, K kompak jika dan hanya jika untuk setiap GA liput terbuka untuk K terdapat A1, A2, sampai AN sehingga K subset UI sama dengan 1 pangkat N GA kali I. Contoh, himpunan tertutup 0,1 kompak di R, akan tetapi himpunan terbuka dari 0,1 tidak kompak di R. Setelah itu, kita akan mempelajari tentang teorema himpunan kompak. Yang pertama adalah teorema Heine-Borel, di mana dikatakan S subset R kompak jika dan hanya jika S tertutup dan terbatas. Buktinya adalah S tertutup dan terbatas, maka terdapat himpunan M lebih dari 0 sehingga S subset dari himpunan tertutup min M, M. Menurut teorema Bolzano-Weierstrass, maka koleksi N pangkat I untuk I kurang dari sama dengan 1 dan I lebih dari sama dengan 2 pangkat N mempunyai gabungan himpunan tertutup dari min M, M. Misalkan U liput terbuka untuk S dan tak ada subkoleksi berhingga dari U yang menyeliputi S, maka dapat dipilih Jn di mana N merupakan himpunan N titik 0. Akibatnya adalah yang pertama, Jn dipilih antara In pangkat I untuk I kurang dari sama dengan 1 dan I lebih dari sama dengan 2N. Yang kedua, Jn plus 1 merupakan subset dari Jn untuk setiap N elemen dari himpunan N. Yang ketiga, tidak ada subkoleksi berhingga dari U yang menyeliputi Jn irisan S untuk setiap N elemen himpunan N. Selanjutnya, misalkan A anggota tunggal dari irisan N elemen himpunan N, Jn, sehingga A titik limit S. Karena S tertutup dan A merupakan elemen dari S, maka himpunan terbuka himpunan A merupakan elemen dari himpunan S. Bisa kita jelaskan, maka A merupakan elemen dari himpunan A. Karena A terbuka, maka terdapat interval himpunan terbuka A min C, A plus C, atau bisa dikatakan interval memuat himpunan A. Selanjutnya, dipilih N yang cukup besar Jn merupakan subset dari himpunan terbuka A min C, A plus C. Nilai N ini Jn sehingga pengandaian tidak ada subkoleksi berhingga dari U yang menyeliputi S adalah salah.
Oleh karena itu, S adalah kompak. Maka terbukti S adalah kompak. Teorema yang kedua adalah himpunan F subset dari C tertutup jika dan hanya jika memuat semua titik batasnya. Pembuktiannya adalah karena F tertutup, maka F komplement terbuka. Misalkan X titik batas dari himpunan F dan X bukan merupakan elemen F, sehingga X merupakan elemen dari F komplement. Terdapat NR titik X subset dari F komplement, sehingga X interior di F komplement. Pernyataan di atas bertentangan sehingga X harus berada di F. Misalkan X elemen dari F komplement, maka X bukan titik batas maupun interior dari F. Artinya bahwa X titik eksterior dari F, akibatnya juga X titik interior dari F komplement, sehingga NR titik X subset dari F komplement dan F komplement terbuka. Karena F komplement terbuka, maka terbukti F tertutup. Oke, sekian dari materi dari topologi ruang kartesius. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan saya cukup dengan para Santi. Santi, Santi, Santi,